Halo Sobat On Time. Kali ini, On Time akan membahas fakta unik negara Swedia. Swedia terletak di semenanjung Skandinavia di Eropa Utara. Negara ini memiliki perbatasan dengan Norwegia di sebelah barat laut dan Finlandia di timur laut. Swedia juga memiliki perbatasan maritim dengan Denmark di sebelah selatan, terhubung oleh jembatan dan terowongan di atas Selat Resund. Bagian barat daya Swedia berbatasan dengan Laut Baltik. Ibu kota Swedia adalah Stockholm, yang terletak di pantai timur negara tersebut. Luas total wilayah Swedia adalah sekitar 450.000 km persegi. Ini mencakup area daratan serta wilayah perairan seperti danau dan sungai yang tersebar di seluruh negara. Total penduduk di sana sekitar 10.636.548. Apa saja fakta menarik dari Swedia? Tidak ada malam hari. Swedia terkenal dengan fenomena Midnight Sun, atau matahari tengah malam. Fenomena ini terjadi ketika matahari tetap terbit di atas cakrawala bahkan pada tengah malam, menyebabkan Swedia memiliki periode panjang tanpa malam selama beberapa bulan dalam setahun. Fenomena ini disebabkan oleh letak geografis Swedia yang berada di wilayah utara bumi, antara 55 derajat dan 69 derajat lintang utara, yang menempatkannya di atas garis lintang yang disebut lingkar Arktik. Bagian utara Swedia, seperti Lapland, mengalami periode di mana matahari tidak pernah tenggelam di horizon selama beberapa minggu di musim panas, menciptakan kondisi terang terus-menerus. Fenomena ini menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang yang ingin mengalami keunikan dari matahari yang bersinar sepanjang malam di Swedia bagian utara. Fenomena Midnight Sun memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat Swedia. Selama musim panas yang sangat terang, matahari hampir tidak pernah tenggelam di horizon, memberikan lebih banyak waktu bagi orang-orang untuk melakukan aktivitas di luar ruangan, seperti kegiatan rekreasi, olahraga, dan pertanian. Hari-hari yang terang sepanjang waktu juga dapat meningkatkan semangat dan kesehatan mental masyarakat karena adanya paparan cahaya matahari yang lebih lama. Di sisi lain, pada musim dingin yang sangat gelap, fenomena ini dapat memiliki dampak pada aktivitas sehari-hari. Kurangnya cahaya matahari selama berhari-hari dapat mempengaruhi suasana hati dan energi orang-orang, menyebabkan gangguan suasana hati seperti seasonal affective disorder, SAD, atau gangguan depresi musiman. Fenomena Midnight Sun juga mempengaruhi ekosistem lokal. Pertumbuhan-tumbuhan dan aktivitas hewan dapat bergantung pada perubahan musim. Beberapa spesies tumbuhan hanya dapat tumbuh selama musim panas yang terang, sementara hewan tertentu aktif lebih banyak pada musim dingin yang gelap. Ketika masyarakat beradaptasi dengan perubahan cahaya matahari yang ekstrim ini, mereka seringkali mengatur pola tidur dan aktivitas mereka sesuai dengan perubahan musim tersebut, menciptakan gaya hidup yang unik yang berkaitan dengan ritme alami cahaya matahari di Swedia. Info sampah. Swedia memiliki pendekatan inovatif terhadap manajemen sampah dengan memandang limbah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Mereka menerapkan konsep waste to energy, WTE, di mana limbah rumah tangga diolah melalui proses pembakaran. Panas yang dihasilkan dari proses ini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan panas, memenuhi kebutuhan energi bagi sejumlah besar rumah tangga di Swedia. Namun, kesuksesan sistem ini membuat Swedia menghadapi masalah kekurangan limbah untuk pembangkit listriknya. Keterampilan pengelolaan sampah yang efisien di rumah tangga dan industri membuat kurang dari 1% limbah yang benar-benar dibuang ke tempat pembuangan sampah. Situasi ini mendorong Swedia untuk mengimpor sampah dari negara lain seperti Norwegia, Irlandia, Italia, dan Inggris guna memenuhi kebutuhan bahan baku pembangkit listriknya. Pada tahun 2014, Swedia bahkan harus mengimpor sekitar 800.000 ton sampah dari luar negeri. Menerapkan sistem seperti ini di Indonesia mungkin menghadapi tantangan. Indonesia memiliki tantangan besar dalam manajemen sampah, terutama karena volume sampah yang sangat besar dan infrastruktur yang belum cukup memadai.
Selain itu, pendidikan lingkungan, kesadaran masyarakat, serta teknologi yang diperlukan untuk mengelola dan mendaur ulang sampah harus ditingkatkan secara signifikan. Meskipun konsep waste to energy dapat menjadi opsi, pengembangan infrastruktur yang efisien, pendidikan masyarakat, serta regulasi yang ketat untuk memastikan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab perlu menjadi fokus utama. Transformasi seperti ini membutuhkan komitmen, investasi, serta kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara luas. Tidak pernah dijajah. Swedia telah mengalami beberapa periode di masa lalu di mana wilayah-wilayahnya atau bagian-bagiannya dikuasai atau diduduki oleh kekuatan asing. Meskipun secara keseluruhan, Swedia tidak pernah sepenuhnya dijajah seperti banyak negara lain di Eropa. Pada abad pertengahan, Swedia memiliki kekuatan yang cukup besar di wilayah Skandinavia dan wilayah sekitarnya. Namun, sejumlah perang dan konflik telah terjadi di wilayah ini. Beberapa periode di mana bagian-bagian Swedia menjadi bagian dari kekuatan asing atau diduduki oleh negara lain meliputi Perang 30 tahun, selama Perang 30 tahun, 1618-1648, yang melibatkan konflik di Eropa, Swedia menjadi kekuatan militer yang signifikan. Selama perang ini, Swedia memperluas pengaruhnya di beberapa wilayah Baltik, termasuk di bagian utara Jerman dan Polandia. Pendudukan oleh Kekaisaran Rusia, pada abad ke-18, Swedia kehilangan sebagian besar wilayah Finlandia kepada Kekaisaran Rusia dalam serangkaian perang, dan Finlandia menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia hingga memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1917. Pertempuran dan perang dengan Denmark dan Norwegia, Swedia terlibat dalam berbagai pertempuran dengan Denmark dan Norwegia pada masa lalu, yang terkadang mengakibatkan kerugian wilayah atau pendudukan sementara. Meskipun ada beberapa periode di mana wilayah-wilayah Swedia terlibat dalam konflik, atau dikuasai oleh kekuatan asing, secara keseluruhan Swedia tidak pernah sepenuhnya dijajah seperti banyak negara di Eropa yang mengalami penjajahan kolonial oleh kekuatan Eropa lainnya. Swedia telah mempertahankan otonomi dan kekuatan relatif di wilayahnya sendiri sepanjang sejarahnya. Pernikahan yang konyol. Prosesi pernikahan di Swedia memiliki tradisi unik yang membedakannya dari budaya pernikahan di tempat lain. Salah satunya adalah tradisi yang memperbolehkan para tamu mencium pengantin secara bergantian. Berbeda dengan tradisi di Indonesia, di mana para tamu biasanya mengantri untuk memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Di Swedia, para tamu diundang untuk memberikan selamat sekaligus mencium pengantin pria atau wanita secara bergantian. Tradisi ini memungkinkan tamu pria mencium pengantin wanita dan sebaliknya. Para tamu wanita juga mencium pengantin pria. Meskipun ini adalah tradisi yang unik, tidak semua pasangan melaksanakannya. Beberapa pasangan menganggap tradisi ini tidak cocok untuk mereka, sementara pasangan lain dengan pemikiran terbuka melihatnya sebagai bagian dari momen pernikahan yang menyenangkan. Karena tidak adanya ketentuan yang pasti terkait pelaksanaan tradisi ini, para tamu seringkali menjadikannya sebagai kesempatan untuk menciptakan suasana yang lebih santai dan akrab. Dalam tradisi ini, para tamu pria dan wanita tidak ragu untuk mengantri dan mencium pengantin lawan jenis, menciptakan momen yang lebih terbuka dan penuh keakraban dalam acara pernikahan. Tradisi ini menjadi salah satu cara bagi mereka untuk merayakan kebahagiaan pengantin dan menambah kehangatan suasana acara pernikahan. Nah, itulah beberapa fakta menarik dari Swedia. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa dan semoga harimu menyenangkan.